Mas Kuko nih kalau aku lihat apa ya, orangnya mungkin punya planning ke depan ya, kayak kemarin tuh sempat kuliah di luar juga. Walaupun mungkin ya ada stand up komedi, ada kerjaan juga. Ke depan kalau misalnya dibayangin nih 5 tahun ke depan seorang Kuko itu akan jadi Sebenarnya itu overstatement ya, maksudnya lu terlalu bagus bilang gue banyak planning ya. ya kan supaya bagus aja kontennya. Oh ini inspiratif ya soalnya ya? Iya betul. Inspiratif sebenarnya. Jadi orang tuh emang harus planning ya. Betul. Mungkin bisa dimulai dengan jangan ngeliatin orang yang nggak punya planning. Jadi, tapi kalaupun punya bagus lah. Sebenarnya kalau planning gue 5 tahun ke depan mungkin udah di red carpet Hollywood lah ya. Oh, amin. Nggak ada yang tahu. Iya, who knows gitu kan. Ya, gitu. Siapa tahu kayak Panji gitu kan bisa akhirnya ke Amerika. Ya. Stand up di sana. Ada cita-cita kayak gitu? Nggak ada sih. Bincang bersama. Hai semua listeners, apa kabar Anda hari ini? Semoga harinya menyenangkan kembali dalam podcast Bincang Bersama. Audrey Joanna menemani. Kali ini tamunya cukup spesial, sosok di balik industri stand up comedy, tapi juga ternyata mementingkan juga pendidikan dan juga tetap bekerja sebagai karyawan. Siapakah dia? Ada Mas Kukuh Adi Danisworo. Hai Mas Kukuh. Halo Mbak Audrey. Gimana kabarnya? Bukan tepuk tangan ya? Nggak apa-apa, tepuk tangan. Karena ada Mas Kukuh di sini. Gimana kabarnya Mas Kukuh, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana Mbak Audrey, sehat juga? Sehat juga, kabar baik. Semoga semua listeners juga kabar baik ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Kukuh. Mungkin semua listeners sudah familiar gitu ya dengan wajahnya, tapi mungkin masa kecilnya nggak familiar gitu. Kita pernah Masa kecil nggak familiar? Iya. Oh, masa kecil gua maksudnya. Yes. Ini gua apa saya yang ngomongnya? Gua, saya nyamannya Mas Kukuh aja. Kalau smart listeners biasanya apa dengernya? Saya boleh. Gua aja ya? Oh boleh. Pokoknya nyamannya Mas Kukuh aja. Kita penasaran Mas Kukuh sebenarnya lahir di mana sih Mas? Di Jakarta? Lahir sih sebenarnya rada aneh ya, di Palembang. Walaupun nggak ada keturunan Palembang. Oke, berarti orang tua dulu sempat tugas di situ. Benar, gara-gara itu. Oke, berarti SD, SMP, Palembang? SD enggak. Terus pas dari TK sih udah pindah ke Bogor lagi. Di Bogor, orang tua di Bogor dulu. Nggak ada orang Bogor juga. Nggak ada orang Bogor juga. Jadi asli orang mana Mas Kukuh? Bokap sih orang Malang, nyokap orang Rangkas. Rangkas apa Serpong ya itulah. Nah gue orang mana nggak tahu. Jadi bingung krisis Jadi jati bingung diri ya kan, lahir di Palembang, bokap orang Jawa, nyokap orang Banten terus. Oke, berarti dari Bogor tumbuh besar sampai Tumbuh sekarang besar sampai di Bogor. Sekarang di Bogor gitu. Oke, berarti besar-besar di Bogor. Bisa bahasa Sunda aja deh. Bisa bahasa Sunda. Coba boleh sedikit sapa small listeners pakai bahasa Sunda. Nama aing teh Kukuh. Bade peuyeum. Ayap peuyeum di Bogor teh. Oke, ada translate-nya di bawah ya small listeners ya. Oke, Mas Kukuh berarti besar di Bogor, terus juga mungkin punya pendidikan di Bogor gitu ya? Iya, dari sampai SMA di Bogor. SMA di Bogor. Gimana masa kecil di Bogor? Itu kan dulu mungkin Bogor masih asri banget. Kebetulan pas di Bogornya juga waktu dari SD sampai dari TK sampai SD kelas 6 tuh di rumah neneknya gitu. Jadi lebih di pinggiran kotanya. Jadi ada sawah segala macam. Berarti main ke sawah Main ke gitu sawah, main petasan bareng anak-anak kampung, anak komplek juga kan dulu ada anak kampung, anak komplek ya. Main ke bendungan gitu masih yang kayak bolang-bolang gitu lah. Bolang. Itu TV lain ya? TV lain, sorry. Oke, tapi menarik ya Mas Kukuh ya, kecil dengan apa ya, nuansa desa lah bisa dibilang seperti itu. Ya bisa dibilang. Kalau masalah pendidikan, apakah Mas Kukuh tuh anaknya yang rajin, ranking 1? Enggak, mediocre aja kayak dari dulu. Mediocre ya. Tapi kan S2 sempat di luar ya? Iya. Betul. Dari kecil tuh emang udah suka atau interest sama dunia pendidikan? Atau gimana sih? Ini sih kayak pendidikan tuh membuka ini sih, selain membuka jalan juga membuka wawasan sih kayaknya gitu. Jadi kan orang bilang, ngapain belajar matematika ntar pas kerja juga nggak dipakai. Emang nggak dipakai, cuman kan mindsetnya yang dipakai. Pada akhirnya kayak gitu. Mindset dalam problem solving ya sih. So serius banget ya. Wow, sangat inspiratif ya. Dari kecil suka matematika nggak? Lumayan ternyata. Gue sempat ambil ini, jadi dulu, jadi kan gue kuliah tuh 2007 ya.
Sempet di Unpad dulu. Oke. Matematika jurusannya. Oh, terus abis itu lanjut ilmu komputer ya? Atau? Bukan lanjut, jadi di Unpadnya nggak lanjut karena yang ininya kejauhan gitu di Jatinangor nggak bisa. Oke, kejauhan ya. Nggak maksudnya ini sih, waktu itu nilainya jelek sih, kayaknya nggak ketolong nih, jadi pindah deh gitu. Oke, tapi kan matematika ke ilmu komputer kayaknya hampir sama Sama-sama nggak sih? juga, iya kayak pindah ke yang gini-gini juga gitu terus kayak gitu. Nyesel enggak? Enggak juga sih. Enggak. Ada alasannya lah dalam setiap hidup. Wah, Quote. keren banget ya, bisa Ada dipotong. edit quote kan? Ada nanti Ada ya? dipotong di TikTok ya. Oke, berarti Mas Kuku kemarin tuh kan ngambil matematika, terus akhirnya lanjut ke ilmu komputer, selesai ya ilmu komputer ya. Terus udah gitu lanjut S2 atau Sempat kerja dulu sih. sempat kerja dulu. Ingat nggak first time jobnya seorang Kuku tuh? Terus time jobnya rada aneh sih, jadi Apa tuh? multimedia designer. Multimedia itu gimana tuh? Karena emang pada awalnya tuh kayak desain, passionnya ke desain juga, gambar-gambar suka kayak gitu. Makanya dulu sebenarnya pengen masuk FSRD juga, cuman orang tua kurang support lah gitu. Oke. Pada akhirnya kayak sosok rebel, gue bekerja mau seni nih gitu. Oke. Jadi mau multimedia designer, ternyata nggak cocok juga gitu. Nggak cocok juga. Berarti banyak ketidakcocokan dalam hidup, tapi akhirnya membawa Bukan Mas kita semua begitu. Betul, begitu sih ya. Terus akhirnya abis dari multimedia designer, Mas Kuku coba apa lagi? Lanjut lagi, udah mulai mendekati yang sekarang-sekarang tuh kayak project officer gitu lah. Jadi yang ngurusin project itu di NGO gitu. NGO-nya NGO anti korupsi gitu lah. Oke. Semacam Indonesian Corruption Watch tapi yang namanya Transparency International. Ini boleh nggak sih sebut-sebut gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan sebagai track recordnya perjalanan Mas Kuku gitu ya. Dan sekarang di Kompas ya, Kompas. sebagai tetap PMO. PMO. PMO tuh ngapain sebenarnya? Mas? PMO tuh sebenarnya paling gampang kalau ditanya saudara atau ditanya orang baru, mandor. Mandor. Kayak kalau di bangunan rumah kan ada mandor. Iya. Jadi teman-teman kita yang ngerjainnya, misalnya ada orang tehnya lah, orang bisnisnya, kita yang kayak, gimana nih, selesai nggak nih, selesai yuk, gitu, yang gitu-gitu. Oke. Bisa dibilang Yuk, bisa penyemangat yuk, gitu ya? Bisa sambil. Bisa. Oke. Bisa Oke. ya, Berarti Mas Kuku ini penuh semangat ya untuk menyemangati orang-orang di sekitarnya. Balik lagi ke masa-masa kuliah ya Mas Kuku ya. Mungkin kan anak-anak lagi zaman-zaman kuliah kan juga interest banyak hal gitu. Coba banyak hal atau punya hobi tertentu. Kalau Mas Kuku sendiri waktu kuliah Pertanyaan bagus, apa ya hobinya ya? sampai berpikir dengan dalam Iya, soalnya kayaknya kuliah tuh gue kayak karena pertama udah telat setahun tuh, dalam arti kan gue langsung pindah setahun kemudian, gue jadi kayak kuliah aja lah gitu, jadi kayak bisa dibilang gue rada kupu-kupu tuh kuliah pulang. Okay. Walaupun itunya juga nggak belajar, kadang lebih interestnya ke film gue. Ke film? Okay. Jadi beres kuliah tuh kayak ke kosan temen atau apa, dulu zaman-zamannya masih kopi-kopi film dari harddisk tuh. Oh iya. Belum zaman Netflix itu iya, transfer. betul. Ilegal sih itu, nggak boleh ditiru ya. Iya, download ya. Download yang dari Akhirnya entah disebar ke teman-teman ya. benar for share apa ya gitu-gitu. Dulu tuh zaman dulu banget ya. Terus subtitle-nya masih ngaco si Lebah Ganteng, Pain Akatsuki. Akatsuki, betul ya. Oke. Nah, interest ke film gitu Mas dulu. Lebih interest ke filmnya itu interest yang seperti apa? Apakah pengen ngedirect, pengen nulis, atau justru pengen jadi aktornya? Pengen jadi aktor sih dari Pengen jadi aktor gitu. Pernah nyoba nggak? Di ini ya, Cek Toko Sebelah ya, mana terakhir ya? Oh ya, Cek Toko Sebelah ada, tapi itu jadi cameo aja sih. Paling yang rada-rada jadi peran utama tuh ada di ini series dulu namanya, bukan dulu, sekarang udah ongoing juga sih, namanya Name for a Band. Itu series bareng Gamila tuh istrinya Panji. Iya, Panji, oke. Itu kayak ada 3 season tuh. Oke. Gimana setelah coba jadi aktor lah ya? Kayak cocok sih. Cocok kayak ya? Cocok dari segi apa nih? Acting tuh seru banget gitu? Atau? Iya, seru aja gitu, terus kayak bisa ngerasain apa yang selama ini gue tonton apa segala macam, terus diproduksi orang-orang di behind the scene tuh mantap juga gitu. Maksudnya sangat berdedikasi gitu, yang kayak sampai syuting 24 jam nonstop, ada kayak gitu. Terus ada kan ternyata di balik film nggak cuma kameramen doang, ada kru mulai dari yang talent, yang manggilin talentnya, yang catering, make up segala macam kayak gitu. Oke, jadi berarti tuh jadi
aktor lah kita bilang itu tahun berapa Mas? Mulai coba film atau mungkin? Coba itu ya sebenarnya karena dari stand up tuh lumayan banyak tawaran gitu, tawaran dalam arti diajakin. Iya. Kayak dari 2011 tuh ke situ-situ mungkin yang bener-bener lumayan intensnya yang pas itu sih yang Name for Band itu yang tapi waktu itu di YouTube rilisnya ya. Itu kayak 2016-an deh kalau nggak salah, 2017-an lah. Oke. Nah ini kita masuk ke stand up ya karena Mas Kuku kan dikenalnya sebagai stand up comedian gitu ya dari 2011 ya mulai. 2011. 2011 awal mulanya kenal sama stand up comedy karena kan tuh 2011 tuh masih baru-barunya mungkin ya stand up comedy dikenal. Tahu dari mana Mas Kuku? Sebenarnya kalau dulu sering lihat kayak di HBO atau apa tahu tuh stand up gitu. Misal kayak dulu yang gue sering nonton tuh siapa kayak Louis C.K. terus bahkan kayak Jim Carrey juga awalnya stand up dari tahun 90-an gitu. Siapa namanya Eddie Murphy gitu-gitu. Nah, terus gua nggak tahu kalau di Indonesia tuh ternyata ada gitu. Terus pas 2011 tuh kan yang zaman-zaman Suci 1 ya ternyata ada kayak rame dulu namanya di Comedy Cafe. Terus ada di YouTube. Oh, ternyata ada ya. Yaudah gue datengin aja ke sana gitu. Zaman-zaman skripsi itu jadi SKS-nya udah tinggal skripsi doang ya. Adalah waktu malam ke sana. Kayak gitu awalnya kayak gitu tuh. Oke, cobain ke sana, nonton langsung tertarik atau gimana awalnya? Nyobain ke sana langsung ini aja kayak nonton di YouTube dulu yang misalnya yang di luar negeri kayak apa terus coba-coba nulis aja tapi ya udah gitu nyobain aja langsung gitu. Nyobain, oke. Kan stand up comedy juga terkenal sama komunitasnya ya. Banyak stand up comedian yang bertumbuh dan berkembang tuh dari komunitas di daerahnya. Mas Kuku tipe yang kayak gitu atau gimana? Karena waktu pas awal-awal tuh kayak komunitas di daerah belum ada juga kayak emang semua orang tuh kayak stand up namanya stand up Indonesia ya itu aja tuh orangnya waktu itu tuh kayak berapa belasan apa 20-an orang lah kayak gitu terus baru dari situ tuh di komunitasnya banyak di Bogor lah Pak. Jadi gue waktu itu sih kayak nggak ikut kemana-mana ya lebihnya cuman lebih ke bareng-bareng aja walaupun yang di bareng itu juga ternyata mereka bentuk komunitas di daerah masing-masing kayak ada di Jakarta Selatan ada di Depok gitu-gitu. Gue sih enggak. Walaupun sempat ini juga sih karena gue di Bogor sempat main sama yang komunitas Bogor juga waktu itu. Oke. Gitu. Terus kan Pak awal ngeliat terus juga mungkin tertarik gitu ya. Pasti ada rasa penasaran dan ingin belajar. Mungkin ya kan ada scriptingnya kalau stand up comedy, belajar punchline atau persona dan lain sebagainya. Itu belajarnya dari siapa Mas Koko? Belajarnya sih pada akhirnya dari ya pas ngejalanin terus sama juga sharing-sharing kan kalau stand up comedian itu ada namanya Kombut. Kombut tuh comedy buddy. Jadi misalnya ngobrol juga sesama comedian ini works nggak gitu-gitu dan ada namanya open mic. Open mic itu kan latihan untuk materinya. Jadi untuk sampai show tuh misalnya mau bikin show sendiri atau job di tempat orang lain tuh materinya udah dilatih bisa belasan atau puluhan kali. Jadi dari situ sih latihan-latihannya sama ya lihat komedian yang Indonesia juga atau luar negeri gitu buat referensi. Oke. Tapi aku tuh bertanya-tanya gitu ya. Kalau misalnya seorang stand up comedian tuh ngerasa dirinya lucu tuh gimana gitu? Maksudnya meyakinkan diri as a comedian. Itu tuh validasi orang kah atau mungkin merasa gue lucu deh gitu. Itu sulit sih karena banyak orang mungkin sebagai komedian nggak ngerasa dirinya lucu gitu. Jadi yang disampaikan tuh lebih kepada apa ya kalau ini template sih jawabannya tapi biasanya keresahan. Jadi dari keresahan diri sendiri kadang point of view kita yang ternyata bagi orang lucu. Padahal mungkin aja kita sebenarnya marah-marah atau ngeluh, tapi bagi orang lucu gitu. Jadi jarang sih kalau stand up comedian ngaku dirinya lucu gitu. Karena ya relatif ya. Lucu tuh relatif bener. Ya. Kayak konten minta digambar tuh kan yang paling populer ya dari Mas Kuku kan mungkin personanya nggak yang lucu banget ya. Iya itu bahkan bagi sebagian orang ofensif kali gitu. Betul. Tapi ya ada juga orang yang ketawa ngeliat itu gitu. Gue nggak berani lihat sih. Kenapa nggak berani lihat? Nggak tahu gue pada basicnya nggak suka nonton diri sendiri. Suka apaan sih gitu. Ini mungkin nggak akan gue tonton nih. Tapi gue suruh orang lain nonton ya. Biar CTA-nya tinggi kan ya bagus. Thank you Mas Koko. Tapi kalau stand up comedy itu kan sering ya, misalnya di tongkrongan atau mungkin di keluarga atau mungkin ketemu teman-teman lama kayak lu lucu dong gitu. Ada. Ya pasti ada sering disuruh kayak gitu misalnya kayak zaman awal-awal apalagi dulu ya misalnya ketemu saudara atau biasanya di luar ini sih di luar orang-orang stand up sih yang kayak gitu ya kan
Karena dikiranya stand up comedian tuh pasti lucu, padahal nggak juga. Ada bahkan yang kayak gini nih, di tongkrongan lucu, tapi ketika dia stand up nggak bisa gitu. Jadi kayak nggak ini ya, nggak apa ya, nggak selalu gitu, nggak selalu yang lucu pasti lucu. Karena kadang bitter, stand up comedian tuh kayak bitter rata-rata. Tapi ketika dibawain ini dia bisa ini nge-twist, kadang orang oh lucu juga ya gitu. Iya, berarti pengemasannya sebenarnya harus ditemukan masing-masing ya stand up comedian ya. Iya. Gimana pembawaannya, gimana cara ngelucunya gitu. Kayak gue aja nih ada materi kayak tentang gue takut meninggal gitu. Itu kan sebenarnya ini ya menyeramkan ya. Cuman ya itu bisa gimana tergantung point of view gue. Kayak misalnya gue takut meninggal karena gue takut dokter yang datengin gue tuh dokter sinetron gitu. Ya kan jadi orang bisa ininya ke-trigger karena itu, jadi bukan poinnya. Poinnya tetap gue takut meninggal, cuman kenapa lo takut? Kok takut gitu, jadi kocak gitu sih. Oke. Tapi pernah nggak sih Mas Kuku ngerasa kayak ini udah coba effort ya ngelucu gitu, terus kayak mungkin respon penonton audiensnya tuh kayak kok kayaknya nggak sesuai ekspektasi nih gitu. Gimana Mas Kuku handle hal tersebut? Pernah tapi? Sudah pastilah. Sudah pasti. Semua stand up comedian pasti ada masa namanya ngebom tuh. Bom. Jadi kalau kayak gitu sih sebenarnya ada kesalahannya banyak nih. Bisa pertama crowdnya emang nggak cocok. Misalnya lu ngomongin hal-hal anti korupsi atau berat gitu, tapi penontonnya anak SMA mungkin belum relate ya, penonton belum relate, jadi harus ngelihat penonton. Kedua mungkin cara deliverynya nggak sesuai apa yang lu udah latihan atau lu siapin, karena orang tuh penonton bisa ngerasa lagi kalau kita ragu, pasti dia akan kenapa nih orang gitu. Sebenarnya kalau kita pede dan tahu apa yang mau dia omongin, pasti orang juga nangkep, kayak gitu sih menurut gua ya. Oke. Karena jadi stand up comedian tuh nggak gampang ya. Susah tau. Susah ya. Kayak enakan kalau yang gue nge-host minta digambar lebih gampang kayaknya. Cuman tinggal baca-baca bikin doang. Orang kesel aja ya gitu ya. Orang kesel aja dibanding bikin orang ketawa, ini lebih susah ya. Tapi kan Mas Kuku juga selain jadi stand up comedian kan jadi full time karyawan gitu kan. Itu ngejalaninnya gimana Mas, dua kaki? Maksudnya barengan, apalagi kan sekarang mungkin masih aktif konten kayak masih banyak ya? Konten apa tuh yang kayak di IG gitu? Ya itu kadang-kadang lah kalau pas sempet, nggak yang sampai terjadwal juga. Gimana mungkin kalau ada jadwal tabrakan, mungkin ada stand up ataupun paling ini sih kalau kadang stand up ya rata-rata kan pas weekend juga ya, kalaupun ada job, jadi masih bisa diatur lah. Kalaupun di luar jam kantor kayak malam masih gue ambil, cuman kadang ada kesempatan juga sih, misalnya ada job nih siang-siang bisa nggak, ya paling kadang jadi mau nggak mau ya nggak bisa, atau harus cuti paling gitu sih. Harus cuti ya. Kan lumayan tuh, walau cutinya udah habis kita lihat kalau ternyata bisa cuti berbayar tapi terus bayaran di luarnya lumayan, ya kan lumayan tuh. Iya, bisa nutupin yang penting hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya yang penting pas gitu. Oke. Terus ngelihat tren sekarang ya Mas Kuku ya, ini kan sekarang stand up comedian banyak banget ya. Nah itu tuh ngapain sih banyak-banyak, gue kan jadi jobnya berkurang. Betul, jadi kegeser nih kan. Dengan keunikan masing-masing, dengan cara mereka masing-masing. Mas Kuku juga sekarang masih aktif lah ya dalam dunia stand up comedy gitu. Apa sih yang mungkin bisa dibilang pembedanya Mas Kuku dari banyaknya stand up comedian yang ada di luar sana? Sulit banget pertanyaannya. Ini kayak soal UN nih. Iya, pembedanya ya. Ataukah ya itu persona Mas Kuku bikin kesel itu? Itu bisa sih, cuman kayaknya sih pada akhirnya, ini jawaban diplomatis banget nih. Pada akhirnya kayak semua orang tuh unik karena perspektif orang beda-beda. Nah, jadi misalnya kayak ini bahkan nggak usah stand up comedian, cuman misalnya konteksnya stand up comedian. Misalnya macet. Macet kan orang bisa, gue misalnya macet dari sisi gue sebagai pejalan kaki macet sebel kayak apa. Terus ada yang stand up comedian lain bisa jadi macet dari sisi pemotor. Jadi perspektifnya tuh lain-lain. Jadi kayak semua orang unik deh. Kalau dari persona gue sendiri mungkin lain-lain. Terus gitu. Cari ide perspektif tadi kan. Perspektif tadi itu kan apa ya? Harus meneliti banyak hal gitu, Mas Kuku, supaya mungkin dapat point of view yang berbeda dari stand up comedian yang lain. Terus gimana cara Mas Kuku untuk memperkaya hal itu? Kayak paling gampang tuh lihat ke diri sendiri, karena makanya orang-orang makin kesini tuh jujur aja dalam stand up dibilang, karena makin relate itu makin personal, jadi makin terhadap semua hal. Makin personal, jadi makin gampang lu cari aja, lu kira-kira lu sebelah sama apa, lu suka sama apa, lu bertanya-tanya akan apa dari diri sendiri aja, nanti
keluar sendiri sih sebenarnya ini. Oke. Oke, mungkin yang terakhir kali Mas Kuku ya. Karena kan pasti Mas Kuku nih kalau aku lihat apa ya, orangnya mungkin punya planning ke depan ya. Kayak kemarin tuh sempat kuliah di luar juga. Walaupun mungkin ya ada stand up comedy, ada kerjaan juga. Ke depan kalau misalnya dibayangin nih 5 tahun ke depan seorang Kuku itu akan jadi sebenarnya itu overstatement ya, maksudnya lu terlalu bagus bilang gue banyak planning ya. Ya kan, Hidup supaya gua bagus aja kontennya. Oh ini inspiratif ya soalnya ya? Iya betul. Inspiratif sebenarnya. Jadi orang tuh emang harus planning ya. Betul. Mungkin bisa dimulai dengan jangan ngeliatin orang yang gak punya planning. Jadi, tapi kalaupun punya bagus lah. Sebenarnya kalau planning gue 5 tahun ke depan mungkin udah di red carpet Hollywood lah ya. Oh, amin. Nggak ada yang tahu. Iya, who knows gitu kan. Ya, gitu. Siapa tahu kayak Panji gitu kan bisa akhirnya ke Amerika. Ya. Stand up di sana. Ada cita-cita kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau gitu kita tutup saja. Kita doakan yang terbaik untuk Mas Kuku, baik dari karir dan juga mungkin dalam stand up comedy ya. Terima kasih. Oke, thank you udah mau ngobrol-ngobrol di podcast Bincang Bersama, dan begitu juga semua listeners, jangan lupa di-share karena ini sangat-sangat inspiratif. Begitu? Share, Yes, sangat komen, like, inspiratif. subscribe. Subscribe dan komen ya. Lonceng, ting. Nah itu juga penting pokoknya. So sekali lagi thank you Mas Kuku, dan juga kita ketemu lain waktu semua listeners. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Bincang Bersama.